Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam lil mu'minin. Anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah tarawih yang sebentar lagi dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan dan banyak, dan kita sudah tahu semua. Besok itu ada apa sih? Besok malam dan Jumat pagi itu ada apa? Orang sekarang diramaikan tentang besok ada benda langit yang akan mendekati bumi. Namanya itu asteroid 2016 AP6 akan dekat sama bumi. Itu menurut kabar dari CNS. Mulainya jam 10 malam nanti terjadi gesekan atau benturan. Jam subuh, jam 4. Nah, ada hadis. Hadisnya itu banyak ulama kemudian mengatakan bahwa itu hadisnya lemah, bahkan palsu. Lalu terbagilah dua kelompok orang ini atau kelompok pemahaman tentang hadis ini. Yang pertama, bahwa tidak akan terjadi karena itu hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi ustadz-ustadz yang kemudian banyak mengabarkan, yang dikenal dengan ustadz akhir zaman ini, kemudian tidak memberikan kepastian, hanya saja lalu kemudian memberikan gambaran bahwa siap-siap saja, hati-hati dan siap-siap. Siapa tahu. Jadi kalau sudah lewat ya tidak apa-apa, tapi siapa tahu kejadian. Ketika saya ditanya komentar tentang itu, tidak mendebatkan hadis itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma bilang begini saja. Saya teringat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ketika beliau memberikan sebuah gambaran, kalau kamu besok tahu akan terjadi kiamat, besok kamu tahu bahwa besok akan terjadi kiamat, tapi di tangan kamu itu masih ada pohon yang bisa kamu tanam. Sibuk mikirin untuk menanam pohon itu, gak usah sibuk masalah itu gitu. Kalau masalah itu terjadi atau tidak, gak usah dibahas. Yang justru kita bahas itu adalah pada kesempatan malam ini. Insya Allah saya lanjutkan besok subuh. Jadi saya kalau setiap masuk tahun di Ramadan itu, di bulan Ramadan, di antara sekian banyak buku-buku dan kitab yang saya baca, ada dua kitab yang selalu saya jadikan teman. Dan itu tiap tahun selama 4 tahun ini sudah saya baca berulang-ulang. Tapi saya tidak pernah bosan. Yang pertama itu kitabnya Syekh Abdurrahman Yahya. Judulnya itu adalah As'adun Nas fi Syahri Ramadan. Orang yang paling berbahagia di bulan Ramadan. Lalu yang kedua bukunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu, kitab Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan. Itu yang saya baca, dua itu luar biasa. Jadi kandungan filosofisnya tentang Ramadan. Saya cuma nyitir sedikit saja, Bapak dan Ibu. Pertama, kitabnya Syekh Abdurrahman Yahya itu, di akhir kitab atau risalah itu yang berbicara tentang As'adun Nas fi Syahri Ramadan, orang yang paling bahagia di bulan Ramadan itu, ada 3 kelompok orang yang nanti setelah Ramadan itu keadaannya ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini orang yang berbahagia. Kalau sudah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ini orang yang berbahagia. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Padahal dia sebelum masuk Ramadan, andaikan tidak ketemu Ramadan, dia sudah dicap masuk neraka. Tetapi karena masuk Ramadan lalu dibebaskan dari api neraka. Inilah kelompok kedua orang yang berbahagia di bulan Ramadan. Baru yang ketiga itu kelompok yang bangkrut atau celaka, orang yang kemudian masuk Ramadan tapi kemudian dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat ampunan, tidak dapat pembebasan dari api neraka, bahkan dia termasuk orang yang rugi, celaka. Nah, saya coba kemudian
kaji. Yang pertama, malam ini yang pertama, insyaallah besok yang kedua. Siapa orang yang diampuni? Kita sekarang ini kan sibuk mikir bukan kiamat tuh. Bukan mikir malam Jumat itu, udah usah. Malam Jumat sudahlah, perbanyak ngaji, zikir, baca surat Al-Kahfi. Kalau perlu buat adik lagi yang baru, karena itu malam Jumat, enggak apa-apa. Jadi tidak usah mikir kiamat sudah. Mikir kita ini bisa enggak diampuni dosanya, mumpung kita masih di hampir pertengahan bulan Ramadan ini. Bisa enggak diampuni? Yakin enggak diampuni? Nah, di kitab As'adun Nas fi Sahih Ramadan itu beliau Syekh Abdurrahman Yahya memberikan gambaran begini. Yang pertama, Ka'ab itu didatangi oleh Rasulullah di akhir bulan Ramadan, lalu disebutkan begini, "Ya Ka'ab, absir bi khairi yaum mundu waladatka ummuk fataballahu alaik." Ya Ka'ab, berbahagialah hari ini, kamu seperti baru dilahirkan oleh ibumu, karena semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Apa tidak berbahagia? Apa tidak berbahagia kalau kita kemudian dikabari pas hari raya itu, lalu ada yang ngabari, masalahnya kita tidak ada yang ngabari itu. Tidak ada yang ngabari diterima apa tidak itu puasa. Ka'ab itu dikabari begitu oleh Rasulullah SAW. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau datang orang mengabari, kamu beruntung. Katanya Ali bin Abi Thalib itu, beliau menyebutkan, seandainya kita tahu hari itu dosa-dosa diampuni, maka aku akan datangi orang itu untuk mengucapkan tahniah, selamat. Saya ingin berkunjung, selamat, Anda diampuni oleh Allah, selamat, gembira, senang itu. Tapi seandainya Anda tahu bahwa tidak diampuni dosanya oleh Allah, walaupun sudah masuk bulan Ramadan dan melakukan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan, maka aku akan ngelayat, kata. Aku datang untuk ngelayat sama seperti orang mati, berduka banget itu. Pernahkah kita berpikir itu? Bapak dan Ibu sekalian, nah, kalau Ka'ab yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW itu menyatakan begini. Saya sitir saja sedikit di kitab Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadannya Imam Rajab Al-Hambali, itu beliau menyatakan begini. Kalau ada orang yang melaksanakan puasa Ramadan, lalu ingat dosa-dosanya, lalu berniat di hatinya, pasca Ramadan tidak akan mengulangi lagi, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Saya ulang. Ini Ka'ab yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah itu. Lalu kemudian menyatakan, siapa yang puasa Ramadan, lalu kemudian ingat dosa-dosanya, lalu berniat tidak akan lagi mengulangi setelah Ramadan, maka dia akan diampuni oleh Allah dan akan masuk surga tanpa hisab lagi, tanpa ditanya-tanya. Ini masalah kita sendiri. Sebaliknya, kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, seiling-iling, ingat-ingat, tina, ki puasaan, dekik mari puasaan, ya boleh lah, sakolek. Kembali lagi mau melakukan dosa seperti yang pernah dia lakukan sebelum Ramadan, maka puasanya ditolak. Itulah orang-orang yang bangkrut, orang yang celaka. Dina mumpung puasaan, bojo nggak tepat, mari puasaan, ya dina. Sadar bojeng nggak bojeng jamaah. Harus itu yang dipikir, jauh lebih penting daripada memikirkan apakah benar akan ada dukhon, apakah akan benturan, akan terjadi tanda-tanda kiamat walaupun belum kiamat segalanya. Tidak usah pikir itu. Kita pikir bisa enggak diampuni dosa-dosanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah saya kumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di Ramadan, khusus yang pertama ini tentang masalah ampunan dosa-dosa itu, setidaknya ada 7 atau 8 piranti sebenarnya yang harus kita lakukan. Saya singkat-singkat saja. Pertama adalah puasa itu sendiri. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasanya itu sendiri. Saya tidak akan bahas tentang iman dan ihtisab biar tidak terlalu lama.
bisa diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya dapat ampunan Allah selama bulan Ramadan ini? Satu, puasanya sendiri yang benar, saumnya yang benar. Ya. Nah, puasa itu siang harinya, pentingnya di siang hari itu. Jadi mulai habis subuh itu, kita sudah azan subuh sampai kemudian maghrib, itu penting. Itu akan diampuni kalau berhasil puasanya. Siapa yang berhasil puasanya? Tentu kemudian asrarus siam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu perlu menjadi perhatian. Apa itu? Di samping kita berpuasa yang sudah kita jalankan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, jaga penglihatannya. Matanya itu dijaga. Kalau mau dapat ampunan Allah, sempurna nanti puasanya itu. Jaga dari apa matamu? Pertama, jangan memandang yang diharamkan, porno aksi. Yang kedua, jangan memandang syahwat, itu pornografi. Lihat-lihat HP siang hari, itu tidak bisa diampuni kesempurnaannya dah. Lalu yang ketiga, jaga lisannya. Lisan tentu kemudian, kenapa kemudian lebih harum baunya daripada minyak kasturi itu? Karena memang ketika puasa itu dijaga lisannya. Karena bacaannya zikir saja, kemudian baca yang baik, tidak pernah ghibah, tidak pernah berdusta, maka jauh lebih harum daripada musik itu. Penting dijaga. Yang ke berikutnya itu yang mata itu tadi saya sampaikan. Yang ketiga itu jangan memandang orang Islam dengan merendahkan orang dengan matamu. Jangan. Yang keempat, jangan kemudian mengungkap aib-aib yang kamu lihat dengan mata kamu. Nah, yang kedua itu adalah jaga pendengaran. Pendengaran tentu sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan cuma musik saja. Yang ketiga, jaga kemudian lisan. Ini lisan penting. Selalu saya sampaikan, fungsi lisan itu cuma 4. Zikrullah, tilawatil Quran, hajat dunia, lalu kemudian amar ma'ruf nahi munkar. 4 itu saja. Jadi dominankan sekarang karena ini adalah bulan puasa, dominankan di zikir dan tilawatil Quran. Karena Ramadan itu ya isinya cuma baca Quran saja. Itu yang banyak. Nah, yang keempat, jaga seluruh anggota tubuh. Jaga seluruh anggota tubuh itu, tangannya, kakinya, perutnya dan sebagainya jaga. Yang kelima ini yang penting. Saat berbuka puasa kata Imam Al-Ghazali, makanlah makanan yang halal, jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai kekenyangan. Hati-hati jangan sampai kekenyangan. Yang keenam, setelah itu bermuhasabah, ya Allah, diterima ndak hari ini puasa? Diterima ndak puasa hari ini? Jadi habis maghrib itu, sholat maghrib, merenung, bermuhasabah, ya Allah, diterima ndak hari ini dari sejak pagi itu subuh sampai terbenam maghrib, apa yang aku lakukan? Banyak melakukan hal yang tidak baik ndak? Tidurnya lebih banyak daripada ngajinya misalnya. Itu di muhasabah, ya Allah, masih belum bagus. Muhasabah, cemas, ada rasa cemas. Itulah tanda-tanda orang yang kemudian takut kepada Allah itu. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, maksudnya orang yang takut pada Allah itu apakah orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr? Bukan, ternyata orang yang kemudian beramal soleh tapi takut dia diterima enggak. Jadi bukan kemudian lega, alhamdulillah, gembira memang saat itu, tapi kemudian rokokan, senang, bukan. Tapi saat itu selesai maghrib menjelang isya tadi itu kita berangkat, diterima enggak gitu. Itu hebatnya orang yang paham tentang ilmu. Jadi puasanya itu yang akan membuat diampuni dosanya. Yang kedua, hadisnya redaksinya berbeda ya, dengan kalimat soma dengan mangkoma Ramadana. Jadi salat malam seperti ini. Jadi qiyam Ramadan ini saya sampaikan penting, tuntaskan keutamaan orang salat malam itu, tuntaskan sampai imam selesai. Itu baru kemudian sempurna. Seperti sholat malam utuh itu. Jadi kalau yang kira-kira mau 11, jangan datang ke 23. Karena pasti misah itu nanti. Misah. Lah misah tidak sampai nyambung dengan imamnya tuh. Nah, ya cari aja yang 23 silakan 23, yang 11 cari yang 11. Biar kemudian sempurna, tuntas keutamaan itu sampai imamnya selesai. Witir itu. Itu yang bagus. Mau sholat lagi nanti malam boleh,
silakan. Tidak boleh ada witir yang 2 kali. Yang tidak boleh adalah ada dalilnya. Rasulullah pernah kemudian sholat, setelah kemudian sholat malam itu sholat, asal tidak witir 2 kali. Kalau ada yang berpendapat lain, ya silakan, itu belum kaji tentang fikih. Kalau fikih itu ranahnya nanti berbeda-beda. Nah yang kedua yang penting, bapak dan ibu ikut sholat Qiyamul Ramadan, diampuni. Ini piranti yang kedua. Yang ketiga, istighfar. Nah istighfar itu penting, tahu ilmunya. Maka kemarin saya dengan jamaah ibu-ibu itu dan beberapa jamaah saya itu saya sampaikan ada baramij amaliyah, ya, yaumian fi syahri Ramadan, ada random acaranya, ada jadwal acaranya. Maka saya sampaikan istighfar yang paling bagus itu lakukan 70 kali paling tidak, sampai 100 kali waktu sahar. Jadi bagilah waktu sahur itu, kegiatannya namanya sahur, waktunya namanya sahar. Kalau misalnya 3:30, bagilah 2 di situ. Ibu dan bapak silakan sahur. Boleh sahur 3:30, boleh kemudian menjelang kira-kira jam 4. 10 menit misalnya makan, 15 menit, pokoknya dibagi 2. Nanti khusus dibagi 2 itu, khusus di musalla rumah kita, istighfar pada Allah. Salat 2 rakaat lalu istighfar. Boleh, astagfirullah wa atubu, astagfirullah wa atubu. Dasarnya apa? Quran surat Az-Zariyat ayat 18 dan surat Ali Imran 18. Di surat Ali Imran ayat 18 itu wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang suka beristighfar di waktu sahar. Lalu di Az-Zariyat itu disebutkan adalah wabil ashari, waktu sahar mereka kemudian beristighfar pada Allah. Bagus itu. Itu waktu yang ijabah karena Allah turun. Allah turun. Jadi kalau para ulama itu mengartikan Allah turun, ya Allah turun, tapi tidak usah kemudian dibayang-bayangkan. Tapi ada ulama yang khalaf menyatakan bahwa maknanya itu Allah menurunkan rahmat, Allah mengutus para malaikat. Ada juga yang menyatakan itu makna majasi bahwa Allah menyambut doa-doa orang yang mau berdoa, orang yang mau istighfar disambut oleh Allah, orang yang mau minta akan diberi. Itu di sepertiga malam terakhir. Jadi sudah pas. Jadi harus tahu ilmunya kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Di sepertiga malam terakhir itu, menjelang subuh itu, kita istighfar pada Allah 70 kali atau 100 kali. Boleh baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh astagfirullah wa atubu ilaih, sambil mengingat dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Paling yang kita ingat dosa yang besar. Dosa yang kecil apapun diingat-ingat, astagfirullah. Di waktu sahar sudah. Yang keempat, duha. Jangan lupa, duha itu sebenarnya bukan untuk salat dapat rezeki saja. Bukan. Justru doa sesudah duha itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, habis salat duha baca zikir Allahumma ufirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah membaca itu 100 kali. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ufirli wa tub alayya 100 kali. Tujuannya istighfar. Ini harus dikejar. Jadi nanti waktu sahar tadi sudah Rasulullah itu berdoa sami'a bihamdillah wa hasuna bala'uhu alaina rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Itu akhir di istighfar di sahar itu sambil baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus itu dibaca terakhir, baru kemudian kita salat subuh. Nah, itu aturan begitu. Kalau mau dapat ampunan, duhanya jangan lupa paling tidak 4 rakaat, paling tidak. Jangan cuma 2, 4. 2 lalu baca istighfar. Nah, yang kelima itu pirantinya adalah kita ngasih. Saya baca di hadis-hadis itu ada 8 piranti itu. Nah, yang keempat saya singkat saja, tidak saya jelaskan. Yang kelima itu adalah ngasih makan orang lain, ngasih takjilan sama orang lain. Kalau bisa tiap hari, Pak. Tapi jangan usah banyak-banyak. Mungkin Bapak 2 orang diniatkan. Tidak ada yang tahu, 2 orang berikan 2 orang. Boleh juga secara party kalau di masjid misalnya. Tapi Bapak punya setiap hari. Karena saya ingin dapat ampunan Allah. Ilmunya begitu. Maghfurnya Allah. Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya itu ketika dia memberikan takjil. Nah, yang keenam adalah zikir. Zikir di bulan Ramadan itu akan memperbanyak ampunan dari Allah. Di samping baca istighfar adalah bacalah kemudian
Kalimat yang bisa memberatkan mizan itu. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Pokoknya tidur, mau tidur bahkan tidur pun sebelum tidur sampai ngelakuin apa? Istighfar terus. Dan kemudian berzikir, itu orang yang dapat ampunan dari Allah. Nah, kemudian yang ketujuh itu disebutkan bahwa orang yang kemudian baca Al-Quran. Sudah tentu, sudah saya sampaikan, tidak usah saya jelaskan. Insya Allah besok kita jelaskan lebih dalam tentang bacaan Quran. Nah, yang kedelapan itu ringankanlah. Siapa yang meringankan orang yang punya pembantu, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, meringankan pekerjaan anak buah kita, meringankan apa-apa yang orang lain. Suami tidak punya anak buah, bantu ringankan pekerjaan istri di dapur, itu juga dapat ampunan Allah. Itulah 8 piranti. Kalau itu dilakukan, insya Allah menurut hadis-hadis yang saya ambil dari hadis-hadis di bulan Ramadan tentang ampunan Allah itu ternyata ada 8 itu. Kalau 8 itu dilakukan, berbahagialah orang yang umurnya sampai di bulan Ramadan, karena dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak bahagia kalau sudah diampuni oleh Allah semua dosanya? Karena kalau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan nanti. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo mari kita lakukan mulai besok. Yang belum, yang sudah, lanjutkan, pertahankan untuk melakukan 8 hal itu, sehingga nanti kita keluar menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Kita ikuti insyaallah besok tentang bagaimana kita terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.